Lihabari Syaikhaini karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, tidak sah la salata sahihata. Tidak sah orang yang salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat itu rukun berulang namanya. Rukun berulang. 4 rakaat 4 kali baca Fatihah. 2 rakaat 2 kali baca Fatihah. 3 rakaat salat maghrib 3 kali baca Fatihah. Jadi bacaan Fatihah ini namanya rukun berulang, ya. Tadi rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua tidak baca Fatihah, tidak sah. Illa rakaat masbukin, kecuali rakaat orang yang masbuk, ya. Orang yang masbuk, ini sebutkan ada. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib atas orang yang masbuk itu fiha, padanya membaca Fatihah, hai sulam yudrik zamanan yasa'u al-Fatihah, ya, sekira-kira tidak mendapatkan masa yang dapat untuk membaca Fatihah. Itu namanya masbuk. Kita terlambat datang. Nah, untuk baca Fatihah ini setelah takbiratul ihram tidak sempat habis sampai ke waladhdallin, diperkirakan imam sudah rukuk. Itu namanya masbuk. Kalau misalnya kita datang, imam sedang baca Fatihah, baca surah, tapi surah yang dibaca oleh imam panjang, bacanya subuh panjang, walaupun kita datang sesudah sujud sajadahnya, tapi panjang lagi ayat yang dibaca oleh imam, sampai baca Fatihah 2 kali misalnya, itu bukan masbuk, itu namanya orang muwafiq. Mengikutnya muwafiq, ya, orang yang sempat baca Fatihah, ya, sampai habis, itu disebut muwafiq. Nah, yang tidak sempat, masa tidak sempat untuk membaca Fatihah sampai habis, itu namanya masbuk. Berapa dapat dia baca Fatihah, imam rukuk, ikut lagi rukuk, sisanya ditanggung oleh imam, ya. Dapat rakaat. Walau fi kulli rakaati, walaupun pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat tidak sempat baca sampai selesai, ya, boleh lah. Tiap rakaat. Pertama misalnya, lizati fil ula, karena sudah terdahulunya imam pada rakaat yang pertama. Ya, sempat lagi kita baca Fatihah. Asal sempat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung rukuk sama dengan imam sudah rukuk, sempat kita rukuk sama-sama dengan imam, dapat sudah rakaat. Ini orang yang masbuk, dapat rakaat. Walaupun belum sempat baca surah Fatihah 1 ayat pun belum sempat, tapi syaratnya orang masbuk itu dapat rakaat. 1, takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri, takbiratul ihramnya. Kemudian setelah itu rukuk, sempat bersama-sama dengan imam rukuknya.
sudah dapat rakaat. Ya, itu kalau tidak dapat rokok bersama dengan imam belum dapat rakaat. Wa taqallu bil ma'mumi anhu, dan tertinggal daripada makmum, ya, dan tertinggal si makmum daripada imam. Yang rakaat berikutnya. Kalau yang tadi kan rakaat pertama kami terlambat datang. Rakaat yang kedua, ketiga, seterusnya, misalnya tertinggal si makmum daripada imam bisa makin sebab berdasarkan. Tidak berdiri dia kena kawal pada yang penuhnya. Ya, sehingga berdiri, begitu dapat berdiri, imam sudah hendak rokok. Berapa cepat dia baca Fatihah? Terus, anak tak berdiri ini sesak, ada tak berdiri apa semuanya, ya. Di sini siapin. Nah, ya, tapi ini dua apa? Dua pendapat kalau siapin. Siapin keringan baca Fatihah. Sedang imam apa keringan lagi baca Fatihah. Pas begitu imam rokok, hanya ingat belum baca Fatihah. Ini satu pendapat di sini termasuk dua. Cuman kalau pendapat lain di bab jamaah itu kalau nisyan lupa kita kepentingan baca Fatihah, enggak itu ada. Itu baca Fatihah itu waktunya ada, cuman ada dibaca lupa tadi Pak. Ada baca. Tiba-tiba imam rokok hanya ingat baca Fatihah. Maka dia tidak boleh ikut rokok, baca Fatihah sampai selesai. Sampai selesai, imam sudah, kalau dia selesai baca Fatihah, rokok. Kalau imam masih sujud pertama imam, atau duduk antara dua sujud imam, selesai imam sujud pertama, duduk antara dua sujud, selesai baca Fatihah. Nah, rokok apa namanya? Karena ada terkumpul dengan imam. Kalau imam itu duduk tahiyat, di tahiyat itu terkumpul. Tahu ketika imam berdiri depan Fatihah. Itu dapat rakaat dengan tadi baca Fatihah sampai akhir. Lupa ya. Lupa ya. Di sini atau dia lupa. Tapi ada keterangan di sini lagi. Lil salati au lil qiraati. Lupa untuk membaca. Sama ya tulang dari belakang. Fayataqallahu lil qiraati. Maka bertinggallah ya untuk membaca Fatihah. Jangan kita boleh berkerokok. Wa yuqtaru lahu salah satu arkanin tawilatin. Dan dimaafkan baginya selama tidak melewati 3 rukun yang panjang, kama taqaddama, itu seperti mana salah terdahulu. Itu ada bicara di bab jamaah, nanti ada di sana ya. Bab harakatin. Orang lambat bergerak, memang lambat bergerak apa semuanya. Jadi bilanya bergerak ke depan berdiri, imam sudah hampir rokok. Yang kayak ini walaupun satu rakaat, kita tinggal terus. Kalau ada baca Fatihah habis, kita tinggal terus, kita tinggal tiap rakaat. Maka di sini katanya tadi rakaat pertama karena tidak ada waktu untuk baca Fatihah. Rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya karena berdasarkan atau karena lambatnya bergerak orangnya itu apa sampai tadi hampir rokok imam. Baca Fatihah berapa depan? Imam rokok lagi. Yang lambat bergerak tadi
Falam yakum minas sujudi fi kulli mimma ba'da illa wal imam rakum. Ia tidak dapat berdiri daripada sujud pada tiap-tiap daripada barang yang sesudah daripada yang pertama, pada rakaat pertama, illa wal imam rakum, melainkan imam dalam keadaan rokok. Kiranya sudah berdiri, sudah rokok imam. Berapa dapat bacaan pada? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, imam rokok lagi. Kada sempat berdiri dan dapat baca Fatihahnya. Berdiri, dapat berdiri, imam rokok lagi. Itu yang bab ihaqatin tadi. Lambat bergeraknya. Orangnya lambat sini. Ya. Mungkin karena sakit kah? Fayata'ammilul imamul mutaqarrib fi ghairi rak'ati zaidati al-fatihah. Maka menanggunglah oleh si imam yang suci pada selain rakaat tambahan akan fatihahnya. Jadi fatihahnya orang tadi ditanggung oleh si imam. Namun kata Syekh Zakaria, imam yang bisa nanggung itu adalah imam ahli ta'ammul. Apa ahli ta'ammul itu? Imamnya yang fasih. Namun imamnya baca lahan, kan tidak nanggung bacaannya. Membacanya salah, bacaan Fatihah itu salah. Mau pada nanggung itu orang. Sampangnya jauh salah. Nah, sampangnya jauh salah kawan nanggung bacaan orang. Yang kedua adalah bukan anak-anak. Imamnya itu bukan anak-anak. Nah, karena anak-anak belum ahli dalam menanggung bacaan si makmum. Jadi kalau imamnya anak-anak berarti tidak ada kata-kata. Ya, itu tambahan kata Syekh Zakaria. Ya. Kecuali rakaat tambahan, tapi si imam anak-anak. Ya. Dalam kita berjamaah itu Pak ya, kalau sembahyang umpama sembahyang isya itu 4 rakaat, dan 4 rakaat. Kemudian imam itu nambah ke 5. Imam lupa, berarti dia ke 5. Ya, kita makmum bagaimana ikutnya dulu. Bila kita sudah yakin ini sudah 4. Tidak boleh mengikuti. Berdiri bukan boleh. Bila ikut berdiri bakal sembahyang si makmum. Si makmum jadi sudah yakin 4. Si imam tadinya berdiri karena dia mungkin ragu, tadinya teringat, ini tidak bakal. Tapi kita yang sudah yakin ini 4 sudah, kenapa lagi imam berdiri? Jangan ikut, bila mengikuti bakal sembahyang. Dianggap sembahyang kita tuh main-main, sudah mengikuti main-main, ya, main-main. Karena sudah sempurna 4 kali, ya. Cuman kita ini makmum jadi boleh 2, boleh niatnya langsung mupalapa karena imam tadi berdiri, ia duduk tahiyat akhir langsung mupalapa. Kada ikut imam lagi, tidak ikut imam lagi, baca tasyahud, baca salawat, baca doa, salam menjadi kada imam kita. Ya. Yang kedua, nunggu imam, boleh. Imam kita nambah, imam kita ikut kada boleh ke atas. Tunggu imam di dalam hidup tasyahud, boleh. Boleh nunggu 2. Cuma bila kita nunggu imam, bila imam tadinya ragu apa semuanya, lalu si imam itu sujud sahwi, tadinya ragu. Kita makmum yang ikut, yang menunggu imam tadi wajib ikut sujud sahwi. Kalau tidak ikut dianggap jahat menyalahi imam, bakal salah si makmum. Jadi itu. Tapi kalau mupalakah tadi, kalau ikut sudah berpisah. Pertanyaannya, dapatkah 27 derajat yang para jemaah 27 derajat?
Nang kita beri mufarakah, jawabnya dapat. Karena itu mufarakahnya dengan sebab uzur. Uzurnya imam lebih. Iya, imam lebih ya, dapat ya. Fi dalam hati saya al-Fatihah al-Baqiyah yang tinggal daripada Fatihah. Jadi ditanggung oleh Imam Fatihah tadi baik seluruhnya dari Bismillah sampai bawah Walid karena ia tidak sempat langsung baca Fatihah atau sebagiannya dapat sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rokok si masbuk tadi itu masalah rokok jangan menyelesaikan. Walau ta'akhara masbukun lam yastaghil bi sunnatin li itmamil fatihati falam yudrikil imama illa wa huwa muqtadilun lawat rak'atuhu. Jikalau si makmum tadi tinggal oleh orang masbuk ya. Tadi umpama begini, baru sampai ke bacanya Maliki Yaumiddin si masbuk, imam rokok. Ia tadi tidak ikut rokok. Selesaikannya baca Fatihah. Padahal tidak perlu diselesaikan lagi baca Fatihah, imam rokok aja. Tapi kalau selesaikannya baca Fatihah, bertinggal namanya oleh masbuk. Tapi bukan karena berbimbang dengan sunnah, cuma menyelesaikan Fatihah tadi. Nah, begitu selesai baca Fatihah, imam sudah bangkit daripada rokok. Tidak boleh lagi rokok. Tidak boleh ada rokok pun tidak dapat rakaat lagi. Kenapa? Imam sudah tidak berrokok, tidak dapat rakaat lagi. Si makmum pun berapa rakaat lagi. Jadi tidak boleh lagi ngerokok. Begitu selesai walaupun sami'allahu liman hamidah ya si imam kan ya tidak boleh ikut rokok lagi. Ikut saja lagi sujud dengan imam. Jadi yang itu tidak dihitung dapat rakaat si makmum karena ia tidak rokok. Kalau ia rokok kan ya, ia rokok. Padahal dia tahu bahwa itu tidak dapat rakaat. Walaupun rokok tidak dapat rakaat, dia tahu laksanakannya rokok, tahu sengaja batal salatnya si makmum. Batal itu berat lagi. Ya, merokok. Ini kenapa kesalahan si masbuk tadi? Kenapa maka diselesaikan baca Fatihah? Ada pada selesai orang masbuk tadi. Begitu Allahu Akbar datang imam rokok lagi atau baca lalu Bismillahirrahmanirrahim imam rokok dapat rakaat. Bila diselesaikan tadi imam sudah rokok selesaikannya lalu baca Fatihah sampai walaqalin imam sudah tidak boleh lagi rokok, hanya ikut sujud saja dengan imam, tapi itu tidak dapat rakaat karena tidak rokok. Ditambah nanti setelah imam salam, nah itu tadi ditambah lagi kalau rakaat pertama tambah 1 rakaat lagi untuk nah yang anunya itu jangan rokok. Bila rokok sengaja itu membatalkan salat ya. Padahal kan tidak dapat rakaat lagi. Nah, karena artinya falam yudrikil imam illa wa huwa muqtadilun. Ia tidak mendapat akan imam dalam rokok melainkan imam i'tidal. Sudah. Lawat rakaat sia-sia rakaatnya. Artinya tidak dapat rakaat ya, tidak dapat rakaat lagi. Ma'a basmalatin baca Fatihah tadi beserta
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ai ma'a qiraatil basmalah. Nah, baca baik. Artinya beserta membaca bismillah. Fa innaha ayatun minha. Karena sesungguhnya Fatihah bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Yang sebutkan 7 ayat itu termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan akan ada macam mazhab Hanafi itu tidak wajib tidak wajib bismillah. Kenapa? Karena tidak termasuk ayat daripada surah Fatihah menurut mazhab Imam Hanafi. Ya, jadi sehingga tidak wajib dibaca ada pasalnya juga. Ya, kalau Imam Syafi'i hukumnya wajib. Kedua-duanya itu ada dasar. Ya. Cuman kata sebagian ulama, memang Rasulullah itu pernah tidak membaca bismillah dalam Fatihah. Kenapa? Karena bismillah itu belum turun lagi. Ayat bismillah itu belum turun lagi. Nah, jadi Rasulullah tidak membaca bismillah. Ada betul, tapi apa? Bismillah itu belum turun lagi. Setelah bismillah turun, ayat bismillahirrahmanirrahim turun, maka Rasulullah tidak pernah tinggal lagi bismillahirrahmanirrahim. Karena itu termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ya. Demikian juga di surat-surat lain. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i di surat Al-Baqarah ada bismillah. Di lain surah kecuali surah Bara'ah atau yang tidak ada bismillahnya. Nah, itu semuanya itu di sini termasuk daripada ayat Al-Quran bismillah. Ya, kalau tidak itu dihitung bismillah itu juga daripada ayat Quran tidak cukup 6.666 ayat itu cukup. Ya, tidak cukup 6.666 ayat. Bismillah ya. Namun jumlah bismillah itu tetap 114. Surah 114. Jumlah bismillah itu 114 juga karena ada di tengah-tengah surah yaitu surah An-Naml kalau tidak salah itu ada wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saat jumlahnya tetap 114 juga. Sama kita sembahyangkan ada juga dulu tangan kita sujud tuh dari berdiri tangan dulu. Menurut mazhab Syafi'i kita turun sujud itu kan lotot dulu, lotot tapak lotot baru 2 tapak tangan baru dahi. Bangkit daripada sujud itu juga dahi dulu diangkat baru 2 tapak tangan baru lotot atas. Itu sunnah hukumnya. Tapi ada juga hadisnya yang bahwa Rasulullah itu mendahulukan tangan daripada lotot. Waktu sujud tangan dulu. Ya, waktu sholat itu tangan dulu daripada lotot. Pernah saya dengar ada keterangan itu bahwa memang itu dilakukan oleh Rasulullah. Cuman Rasulullah yang mendahulukan tangan itu Rasulullah sakit. Nah, sakit adalah sudah sakit, maka waktu sujudnya tangan didahulukan oleh Rasulullah. Waktu sihat tetaplah lotot baru 2 tangan baru dahi apa semua. Nah, jadi kita mau kita sihat sujud itu janganlah tangan dulu, lotot dulu masih. Mau sudah kali sihat lagi mana? Nah, ma'a ayatin fa'innaha ayatun minha karena bismillah itu satu ayat daripada surah Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala'aha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya bismillah. Summal Fatihah kemudian Fatihah. Wa 'adaha ayatan minha
dan membilangkan dia akan dia bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, ya, ya, satu ayat daripada Fatihah. Ini para sahabat dulunya sebelum ada bismillah itu, jadi antara surah ke surah itu kan, jadi sahabat tanya bagaimana ya Rasulullah mengenali membaca surah ke surah itu kan, kalau tidak ada bismillah itu sambung terus. Nah, maka setelah sahabat nanyakan apa tuh, turunlah bismillah tadi, dan bismillah, ya. Nah, maka bismillah itu kan habis diawali dengan awal surah kan bismillah, habis awal surah bismillah maksudnya, ya. Untuk mengetahui bahwa sebelum bismillah itu berarti surah sebelumnya habis, mulai bismillah lagi menunjukkan surah akan dimulai lagi. Wa kadza min kulli suratin ghayra bara'atin. Demikian juga tiap-tiap surah bismillah itu termasuk ayat selain daripada bara'ah surah At-Taubah juz 10. Itu tidak ada, di awal itu tidak ada kata bismillah. Nah, kemudian lagi wa ma'a tasdidatin, ya, dan juga serta tasdid-tasdidnya Fatihah, ya, pihak pada Fatihah. Berapa hurufnya? Berapa tasdidnya? Wahia, dan dia tasdidnya arba'ata asyarata, 14. Dalam surah Fatihah itu mulai bismillah sampai wa'ammin itu 14 Fatihahnya. Kada boleh tertinggal satu pun tasdidnya, itu boleh tertinggal. Bila satu tidak bertasdid berarti tertinggal hurufnya, ya. Karena huruf tasdid itu adalah menempati satu huruf, ya. Li'annal harfal musyaddada fi harfaini, karena sesungguhnya huruf yang ditasdidkan itu menempati dua huruf, ya. Menempati dua huruf. Maliki yaumiddin, middin, ya, seolah dalam satu mati satu hidup, middinnya, ya, yang lain, ya, seolah ini menempati dua huruf. Fa'idha khaffafa batala minha harfun, bila ia meringankan tanpa bertasdid membacanya batala daripadanya satu huruf. Tapi kalau paling parah kalau iyaka itu kalau tidak bertasdid maknanya tuh pindah 100 derajat. Kalau iyyaka na'budu, akan engkau ya Allah kami menghambakan diri, menyerahkan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami mohon pertolongan karena kita tidak ada daya dan upaya. Tapi kalau ditinggal tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu akan cahaya matahari kami menyembah dan akan cahaya matahari kami minta tolong. Kan berubah 100%. Menyembah bala, jadinya dia akan engkau akan cahaya matahari, menyembah cahaya matahari. Ya, kalau dibuang tasdidnya, ya, nah, tasdidnya, ya, itu yang fatal. Kalau iyyaka itu dibaca dengan iyyaka na'budu, baca iyyaka na'budu. Jadi untuk menimbulkan tasdidnya itu huruf sebelumnya itu ditekan dunia sikit. Iyyaka, kan timbul kalau iyyaka hilang, ya, iyyaka timbul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin, min akan min baru timbul jelas. Kalau maliki yaumiddin, nah jelas
min akan sedikit. Ya, itu dalam ilmu tajwid untuk menimbulkan tasdid itu huruf yang sebelum tasdid itu ditekan yang sedikit. Ya, ditekan. Ya. Kemudian tadi bagaimana? Ya. Wa ma'a tasdid al-fa'idah pada batala minta. Bila tanpa tasdid batal daripadanya itu kalau tidak sengaja diulang. Baca maliki yaumiddin tanpa tasdid. Nah, maka ulang batalnya bacaan itu batal. Dan sengaja maliki yaumiddin ya. Wa ma'a ri'ayati hurufin fiha wallahu a'lam. Di samping menerima dan memelihara tasdid yang bagus, beserta juga memelihara huruf-hurufnya, antara membedakan antara satu dengan yang lain, karena huruf Arab itu banyak yang mirip-mirip. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'na lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.